Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat indeks harga konsumen Indonesia mengalami deflasi 0,03 secara month to month pada Agustus 2024. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengatakan, secara year to date inflasi tercatat sebesar 0,87%, sementara secara year on year indeks harga konsumen tercatat sebesar 2,12%. Angka deflasi ini lebih rendah dari Juli 2024 dan merupakan deflasi keempat di tahun 2024. Penyumbang deflasi terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 0,52% dan andil deflasi 0,15%. Sementara terdapat komoditas yang memberikan andil inflasi, diantaranya adalah bensin dan cabai rawit dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03%, kemudian kopi bubuk dan emas perhiasan dengan andil inflasi masing-masing 0,02%, kemudian beras, SKM, dan ketimun memberikan andil inflasi 0,01%. Agustus 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,12% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 0,87%. Deflasi bulan Agustus 2024 ini lebih rendah dibandingkan Juli 2024 dan merupakan deflasi keempat pada tahun 2024. Indonesia langsung dihantam sejumlah kabar buruk di awal September 2024. Di antaranya amblesnya indeks harga konsumen, merosotnya Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia, serta deflasi selama 4 bulan beruntun yang merupakan pertama kali sejak 25 tahun terakhir. Ini jelas menegaskan daya beli masyarakat kian melemah. Kok bisa? Kita akan bahas lengkapnya dalam tamparan untuk pemerintah. Indonesia 4 bulan deflasi, sinyal daya beli merosot. Kita ke slide yang pertama. Ya, Badan Pusat Statistik mencatatkan tingkat inflasi yang terekam dari Indeks Harga Konsumen atau IHK pada Agustus 2024 terus melandai dalam 4 bulan terakhir. Karena terjadi deflasi 4 bulan berturut-turut. Secara tahunan, IHK masih naik atau mengalami inflasi sebesar 2,12% pada Agustus 2024 atau lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat 2,13%. Namun secara bulanan IHK ini turun tercatat mengalami deflasi sebesar 0,03%. Ya, kemudian Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan juga Jasa BPS, Puji Ismartini mengatakan bahwa deflasi bulan Agustus 2024 lebih rendah dari Juli 2024 dan merupakan deflasi keempat 2024. Deflasi yang terjadi sejalan dengan penurunan IHK dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024. Nah, jika kita bandingkan deflasi Agustus 2024 dengan 3 bulan sebelumnya, ini kita lihat ya bahwa di Agustus deflasinya min 0,03. Kemudian di Juli sendiri ini juga paling dalam tercatat 0,18, sementara di bulan sebelumnya Juni ini 0,08% dan pada Mei ini min 0,03. Jadi dalam 4 bulan berturut-turut ini deflasi paling dalam memang tercatat di bulan Juli, namun Agustus pun mencatatkan deflasi dan ini berarti telah 4 bulan berturut-turut terjadi deflasi. Dan deflasi bulan Juli tadi memang tercatat paling dalam. Sementara itu kalau kita lihat di slide berikutnya, di sisi lain, deflasi 4 bulan berturut-turut ini secara bulanan merupakan pertama kali yang terjadi sejak tahun 1999 atau 25 tahun terakhir. Artinya, selama era reformasi Indonesia baru mengalami deflasi 4 bulan berturut-turut, di mana tadi 25 tahun terakhir. Nah, deflasi ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri karena semakin menegaskan sinyal pelemahan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil pada saat ini. Sebagai catatan, pada 1999 deflasi ini terjadi
dalam 8 bulan beruntun, di mana pada Maret deflasi ini min 0,18%, kemudian April min 0,68%, Mei min 0,28%, Juni min 0,34%, sampai dengan bulan Oktober di min 0,09%. Perlu juga dicatat bahwa jika kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu sedang carut-marut karena krisis finansial Asia pada 1997 dan 1998. Sementara itu catatan deflasi biasanya hanya terjadi sebulan kemudian diikuti dengan inflasi pada bulan berikutnya. Deflasi juga cuma terjadi pada periode-periode tertentu seperti pasca Lebaran Idul Fitri. Lantas mengapa mengkhawatirkan? Nah, dengan berdasar pada catatan historis ini, maka deflasi 2 bulan, 3 bulan, apalagi 4 bulan berturut-turut adalah hal yang sangat langka. Kondisi anomali deflasi 4 bulan beruntun dalam sejarah panjang Indonesia hanya terjadi 2 kali saja dalam kurun waktu 45 tahun, yakni dari 45 tahun ini 1979 sampai dengan 2024, yakni pada 99 dan juga tahun ini yakni 2004. Anomali besar ini jelas memunculkan tanda tanya. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan bahwa bahaya inflasi karena laju inflasi pada 2022 dan 2023. Namun, kondisi yang ada saat ini muncul deflasi hingga saat ini Jokowi juga belum memberikan pernyataan soal deflasi. Nyatanya salah satu faktor yang menyebabkan deflasi adalah kempesnya daya beli kelompok menengah yang mencakup hampir setengah dari total masyarakat Indonesia. Bahkan data menunjukkan kelas menengah banyak yang turun kasta. Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, BPS mencatat tren penduduk kelas menengah Indonesia kini kian menurun, di mana penurunan kelas menengah tersebut disebabkan oleh tekanan harga hingga perubahan gaya hidup. Badan Pusat Statistik mencatat tren penurunan penduduk kelas menengah mulai terjadi pada 2020 ketika masa pandemi COVID-19. Pada 2019 jumlah kelas menengah ini mencapai 57,33, di mana tercatat jumlah kelas menengah ini tersisa 47,85 juta orang. Jumlah tersebut turun 9,48 juta orang atau turun 16,5% sejak 2019. Nah, ini kalau kita lihat ya dari 2019 sampai dengan 2024 memang terjadi penurunan signifikan kelas menengah meskipun pada tahun 2020 dan juga 2021 ini sama begitu ya, stagnan di 53,83 juta. Sedangkan 2022 ini hanya menjadi 49 saja, kemudian turun lagi menjadi pada 2023 menjadi 48 juta, dan pada 2024 turun menjadi 47,85 juta orang. Nah, dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR pada 29 Agustus lalu, PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan dalam paparannya bahwa kriteria kelas menengah adalah mereka yang pengeluarannya berkisar 3,5 atau sampai dengan 17 kali garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, atau sekitar 2.040.000-an sampai dengan 9.900.000 per kapita per bulannya. Sementara kriteria menuju kelas menengah dengan pengeluarannya ini adalah berkisar di 870-an ribu sampai dengan 2.040.000 per kapita per bulan. Amalia mengatakan modus pengeluaran kelas menengah sebesar 2.050.000-an. Artinya penduduk kelas menengah memang cenderung lebih dekat ke batas bawah kriteria kelas menengah atau hampir menjadi kelas menengah rentan. Amalia juga menyampaikan data tersebut menjadi catatan bagi pemerintah karena kelas menengah dan juga menuju kelas menengah akan menjadi bantalan perekonomian di masa mendatang karena jumlah kelas menengah dan juga menuju kelas menengah mencakup 66,6% dari total penduduk dan juga nilai konsumsi pengeluarannya mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Ya, apabila kita cek kembali data deflasi periode Agustus 2024, penyumbang deflasi terbesar adalah makanan dan minuman, di mana deflasinya adalah 0,52%, sementara andil deflasinya adalah 0,15%. Nah, komoditas penyumbang utama andil deflasi diantaranya adalah bawang merah di minus 0,08, daging ayam ras di minus 0,03, tomat di minus 0,03 juga, dan telur ayam ras minus 0,02, dan jeruk minus 0,01. Hal ini sesuai dengan data alokasi pengeluaran kelas menengah pada tahun ini, di mana tadi memang hampir separuhnya kelas menengah ini pengeluarannya adalah makanan dan minuman. Nah, kalau kita lihat juga alokasi pengeluaran kelas menengah di tahun ini 2024, di mana hampir separuhnya ini 41,67% adalah makanan dan minuman. Sisanya yang juga banyak adalah perumahan di 28,52%, sementara
Selain daripada itu adalah 3,16% pesta dan 0,38%-nya adalah hiburan. Yang menariknya juga pemirsa, air galon juga disebut-sebut sebagai penyebab turun tingkatnya kelompok menengah, di mana ekonom senior yang merupakan mantan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan turunnya tingkat ekonomi kelas menengah di Indonesia tidak hanya terjadi karena pandemi COVID-19 dan juga banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK, melainkan akibat kebiasaan sehari-hari kebutuhan terhadap air galon. Ia menyebut bahwa selama ini secara tidak sadar air galon hingga air botol telah menggerus gaji kelas menengah. Nah lantas apa sebetulnya penyebab dari merosotnya konsumsi kelas menengah? Kita akan cek di slide berikutnya. Ya, staf ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Raden Pardede menyatakan penurunan konsumsi kelas menengah mulai terjadi pasca COVID-19. Di mana pada periode itu ekonomi turut mengalami krisis sementara bantuan yang diberikan oleh pemerintah lebih banyak menyasar pada kelas miskin yang rentan. Di sisi lain kelas atas cenderung relatif aman sedangkan kelas menengah relatif terdampak. Raden juga menyebut penciptaan lapangan kerja beberapa tahun terakhir lebih banyak terjadi di sektor informal dan sektor yang kurang produktif. Misalnya pekerjaan ojek daring yang lebih berfokus pada layanan jasa dibandingkan dengan produksi. Oleh karenanya, Raden menilai sektor manufaktur menjadi opsi yang dapat menyelamatkan kelas menengah. Alasannya adalah karena sektor formal dan manufaktur memiliki produktivitas yang relatif tinggi. Maka harapannya dapat meningkatkan kualitas produk manufaktur dan bila ini terjadi, maka produktivitas manufaktur dapat bekerja dan kelas menengah memiliki pendapatan yang memadai untuk menopang daya beli mereka. Ya tentunya fenomena deflasi hingga tergerusnya kelas menengah menjadi kelompok rentan merupakan PR era Presiden Jokowi untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Diharapkan pemerintahan selanjutnya dapat menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat agar memicu pertumbuhan kelas menengah RI yang merupakan penggerak ekonomi bangsa.